Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Yuk temenin Mama Zian masak-masak lagi. Jadi ceritanya tuh hari ini Zian lagi ulang tahun, tapi Mama gak pingin beliin kue karena ada beberapa faktor pertimbangan. Salah satunya yaitu adalah kalau kita beli kue pasti udah otomatis kandungan gulanya tinggi. Jadi Zian gak boleh makan terlalu banyak karena anak seusia Zian itu belum diperbolehkan makan kadar gula yang tinggi-tinggi. Jangan kan seusia Zian, kita yang udah tua aja sebenarnya nggak boleh kan, nggak baik kan untuk kesehatan kalau terlalu banyak makan makanan yang memiliki kadar gula tinggi. Terus yang kedua juga kalau ada pewarna-pewarnanya kita nggak tahu itu pewarna yang emang boleh untuk dikonsumsi anak-anak atau enggak kayak gitu. Terus pertimbangan selanjutnya itu juga karena Mama kan kemarin-kemarin baru dapet rizki min haitsu la yahtasib, yaitu sayuran gratis yang banyak banget. Jadi stok sayuran di kulkas juga banyak, jadi lumayan lah ya kalau misal untuk dimasak kan bisa lah ya untuk dibikinin among-among aja kayak gitu. Makanya akhirnya udah diputuskan untuk membuat among-among karena rizkinya juga ada, sayurannya banyak, bahan-bahannya juga ada, dan tinggal kita orang tuanya harus punya effort yang tinggi aja untuk mau ribuh-ribuh masak among-among atau syukuran untuk Zian kayak gitu. Jadi nggak menggunakan yang praktis-praktis alias beli gitu. Jadi mau bikin yang ribuh-ribuh tapi kita tahu yang dimakan anak itu kandungannya apa aja gitu. Nah ini tadi Mama udah potong-potong tempe pertama kali, yaitu tempe untuk dibuat kering tempe gitu. Dan kalian tahu nggak sih, ini aku pertama kali membuat kering tempe. Seumur-umur belum pernah aku membuat kering tempe, dan pertama kali juga aku masak porsinya banyak serta untuk orang lain, gak cuma untuk bapak dan Zian aja. Jadi ini aku waktu masak itu rasanya campur aduk, dak-dikduk, ada insecure, ada aduh ini gimana ya, nanti suka enggak ya orang-orang sama masakanku. Ada banyak ketakutan kayak gitu karena emang bener-bener pertama kali. Nah setelah itu kita lanjut lagi pada ini tempenya yang sudah kita iris tipis-tipis tadi, karena emang kalau mau buat kering tempe itu ngirisnya harus tipis-tipis. Setelah itu baru kita goreng-goreng kayak gini sampai kering, karena katanya kalau membuat kering tempe gorengnya tidak kering itu tidak bisa awet sampai 3 hari 4 hari. Tapi kalau gorengnya kering nanti insya Allah kering tempenya itu bisa bertahan sampai 4 hari tetap endol. Nah setelah selesai ini kita menggoreng-goreng tempenya, sekarang tinggal beralih ke perbuncesan. Karena selain membuat kering tempe, Mama juga mau membuat oseng buncis dicampur dengan wortel, tapi dibikin yang pedes banget karena Mama gak mau bikin sambal. Dan ini sedang dipotong-potong sambil dibantu oleh Bapak Zian yang mukanya masih ngantuk banget karena emang kita begadang semalaman. Ya selain untuk ngedit juga harus mempersiapkan semua bahan-bahan untuk dimasak pagi ini kayak gitu. Dan setelah kita potong-potong semua perbuncisan ini dengan sangat tipis sekali, baru kita beralih kepada hiasan-hiasan, yaitu kita akan menghiasnya dengan wortel. Nah ini Bapak Zian sedang membuat nama Zian dan angka 2 dari wortel, sedangkan aku membuat bunganya dari wortel gitu. Selain dari wortel juga nanti akan ada hiasan pakai tomat gitu. Maaf banget ya teman-teman, ini aku nggak bisa merekam semuanya atau memasukkan semua momen masak ini ke dalam video karena selain takut kepanjangan juga memori HP ku nggak muat alias penuh, karena emang aku selama ini kontennya masih menggunakan HP kentang banget, belum bisa beli yang HP speaknya bagus. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, walaupun menggunakan HP kentang kita harus tetap memulai apapun yang ingin kita mulai ya, seperti konten gitu. Dan setelah kita selesai membuat perhiasan ini, kita mau memotong-potong bumbunya karena Mama nggak mau membuat bumbu
bumbu yang ribet-ribet alias yang diulek-ulek, jadi semua bumbu ini mama potong-potong. Dan untuk bumbu kering serta bumbu osengnya ini sama, hanya bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian seasoningnya ada garam dan juga penyedap rasa. Udah gitu aja. Dan setelah selesai potong-potong gitu perbumbuan, sekarang tinggal kita beralih ke nasi kuningnya, dimana beras sudah aku cuci, sudah aku kasih air, tinggal aku kasih kunir dan juga seasoning seperti garam dan juga penyedap rasa. Dan ini kunirnya mau aku halusin dengan cara diulek aja, karena kata Bapak Zian itu lebih enak kalau diulek daripada di blender gitu. Jadi ya udah, ini aku mau mengulek-ulek dan si anak lanang biasa mau membantu si mamahnya masak. Tuh kan, kita romantis banget masak berdua. Dan setelah itu baru nanti kalau ini kunirnya sudah halus, kita masukkan kepada nasi kuning sih, suka aja belibet-belibet kalau ngisi suara kayak gini. Kita masukkan kepada beras yang sudah kita siapkan gitu loh teman-teman, maksud aku. Ini mulut sukanya gitu deh kalau ngisi suara. Nah, ini aku masukkan ke dalam ini beras yang banyak banget. Kita masukkan pelan-pelan aja karena ini masaknya emang porsi gede banget, takut tumpeh-tumpeh kalau mengaduknya nggak pelan-pelan. Dan setelah si kunir ini masuk, sudah kita aduk-aduk secara rata juga, baru kita masukkan santan. Dan ini aku mau menggunakan santan bubuk 2 saset aja, tapi kalau pingin lebih kerasa banget santannya itu boleh ditambah menjadi 2 lagi, jadi 4 saset. Dan lebih enak lagi kalau menggunakan santan yang emang kita buat sendiri alias petik kelapa kemudian kita parut atau kita blender gitu, itu lebih enak lagi sih. Cuman karena ini Mama Zian kata Bapak Zian gak ada kelapa yang bisa dipetik karena masih muda-muda semua, ya udah deh pakai santan sasetan aja gitu. Nah, setelah itu ini Mama mau saring apa sih, membersihkan ini loh kulit kunir ya. Jadi itu tadi kunirnya nggak Mama kupas karena Mama pernah dengar katanya khasiat di kunir itu adanya di kulit, jadi Mama nggak kupas, tapi tahu-tahu malah jadi sampah gini. Ya udah deh, nggak apa-apa, pengalaman. Jadi kalau kalian mau membuat tanpa sampah kayak gini, mending kunirnya dikupas aja dulu biar bersih tanpa harus mensaring-saring seperti aku ini. Dan setelah selesai mensaring semua perkotoran yang mengambang-ambang di atas air nasi kuning ini, apa sih ya mengambang-ambang, bahasanya campur-campur. Udah deh lah, pokoknya gitu ya, pahamin aja atau dengerin aja deh aku ngoceh. Baru kita masukkan ini daun salam, tapi kalau pingin enak lagi ditambah juga dengan daun pandan. Namun lagi-lagi karena Mama nggak mau yang ribet-ribet, maunya yang ada aja di kulkas, jadi ya udah pakai daun salam aja, nggak menggunakan daun pandan juga, itu pun sudah enak kok. Dan sambil menunggu ini nasi tanek atau nasinya udah mateng, aku mau membuat tempe keringnya dulu. Ini aku oseng-oseng bumbunya sampai layu biasa, sampai si bumbu ini bisa lemes-lemes gitu, baru kita masukkan tempe-tempean yang sudah dipotong-potong hari kemarin. Jadi emang aku sambil nyicil ya, kemarin itu 2 hari tuh sambil nyicil potong-potong apa gitu, biar hari ini tuh nggak terlalu banyak agenda motong-motong, nggak terlalu lama juga, bisa singkat waktunya. Jadi hari ini cuma tinggal set-set goreng-goreng gitu. Lagi-lagi deh hem ya, biasa deh karena tenggorokan baru aja sedikit normal, jadi ya harap dimaklumin ya guys ya. Nah, setelah ini pertempean masuk, kita orak-arik, kita aduk-aduk. Jangan lupa dikasih penyedap rasa juga, dikasih garam juga biar rasanya tidak hambar kayak hidup kamu. Dan jangan lupa dikasih kecap juga biar rasanya manis aku. Dan setelah itu diorak-arik, kecapnya kira-kira sudah meresap, sudah masuk, sudah terlalu dalam masuknya ke dalam tempe, baru ini bisa diangkat. Tuh, satu banget kan bikin kering. Ya, sesimpel hidupku aja bikin ini. Dan setelah selesai itu baru deh jadi. Ini dia nasi kuning ala Mama dan Bapak Zian.
ya. Jadi ini nggak bisa, pokoknya nggak bisa merekam semua step by stepnya karena emang terbatas banget videonya. Ya sudah, videonya sampai di sini dulu dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.